Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, hai apa kabar? Masih di podcast Kilau Ramadan bersama Fatayat Kota Semarang dengan saya Yuli di sini dan masih ada dua narasumber kita yaitu Dr. Ratna dan Neng Muna. Kita lanjutkan lagi, nggih. Boleh say hi dengan sahabat-sahabat yang ada di rumah? Assalamualaikum sahabat Mbak Yuli, Neng Muna. Dr. Ratna dan Neng Muna, kita lanjutkan, Ceh. Jadi kemarin seru sekali ya perbincangan kita tentang haid gitu ya. Nah, kita masih ada pertanyaan yang harus saya ajukan ke panjenengan berdua gitu ya. Masih seputar haid ya. Jadi haid itu pertanyaannya banyak sekali ya. Betul. Mungkin kalau saya rekap itu ada 100-an Bu Dokter dan Neng Muna gitu. Tapi sama ya pertanyaannya ya Mbak ya? Sama. Yang nanya 100 tapi hampir sama. Nah, betul, hampir sama. Jadi kita simpulkan saja pertanyaan gitu ya. Kita bahas untuk kali ini gitu. Jadi meneruskan yang kemarin, jadi kita sudah tahu definisi haid, sudah tahu tentang hukum meminum obat penahan haid. Nah, sekarang Dr. Rantan dan Neng Muna, jadi beberapa perempuan di siklus haidnya itu tidak teratur. Nah, itu yang menjadi masalah di bulan puasa seperti itu. Jadi ketika misalnya nih 3 hari pertama keluar, nah kemudian mandi suci nih karena terus nggak keluar lagi gitu kan, 2 hari nggak keluar, kemudian di hari ke-6-nya gitu ya, hari ke-6-nya itu keluar lagi. Nah, kemudian 2 hari enggak keluar lagi. Nah, itu bagaimana nih Dok menurut kesehatan, bagaimana boleh dijelaskan? Jadi mungkin ada agak takut juga ya ketika siklus haid itu kok enggak lancar gitu ya, ada apa-apa gitu. Mungkin dulunya sewaktu gadis belum menikah mungkin lancar, ketika menikah kok jadi nggak lancar, atau bisa jadi dari gadisnya ketika balik dia sudah siklusnya memang seperti itu, jadi haid tidak. Nah, seperti itu bagaimana dokter dari sisi kesehatan? Monggo Dokter Anna. Ya, baik, terima kasih. Izin duluan lagi nih Neng Muna ya. Jadi yang kemarin ya yang kita sudah ngobrol itu kan siklus menstruasi itu diatur oleh hormon. Nah, hormon perintah utama dari otak itu yang mengatur pengeluaran hormon tadi itu juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya, salah satunya adalah psikis. Ya, jadi panjang pendeknya, terus kemudian ini juga putus atau lancarnya itu juga berpengaruh dari hormon tadi, pengeluaran dari hormon tadi. Jadi psikologisnya juga berpengaruh terhadap pengeluaran hormon tadi. Nah, terkait dengan sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Mbak Yuli tadi ya, jadi yang siklus menstruasinya itu cenderung yang teratur itu kalau sudah dewasa. Jadi kalau dari kategori anak itu kalau menurut WHO itu kan sampai 18 tahun ya Mbak Yuli ya, 18 tahun. Jadi ketika anak itu sampai 18 tahun tuh siklus menstruasinya belum teratur. Nah, makanya kalau misalnya terjadi istihadah pada anak itu ya, tadi kalau bahasanya Neng Muna ini agak ketularan, bisa pikir dikit-dikit dekat Neng Muna ini ya, istihadah. Jadi bahasa istihadah tadi itu kita sebagai dari sisi medis itu biasanya kita biarkan dulu ya, karena memang belum normal secara kedokteran. Cuma nanti kalau ya mbangeti lah ya mungkin masalahnya juga harus periksa, jadi tahu sebabnya. Tapi kalau hanya siklusnya saja yang tidak teratur itu sampai 18 tahun dibiarkan dulu, atau nanti kalau mau punya anak baru diteraturkan. Nah, jadi kalau kembali ke pertanyaannya Mbak Yuli tadi ya, bisa terjadi karena psikologis seseorang itu mempengaruhi pengeluaran dari hormon. Seperti Mbak Yuli juga mungkin suaminya mungkin hafal kalau mau mens itu hawane uring-uringan. Iya, yang hafal malah suami Bu Dokter. Betul lah, ini ketoke iki memen suaminya sudah hafal. Kita tidak sadar ya. Betul, iya betul. Nah, gitu. Jadi kan itu menunjukkan bahwa ada hormon itu berpengaruh ke psikologi juga berpengaruh ke hormon. Gitu. Kalau misalnya sebelum saya pindah ke Neng Muna ya, ada
teman sahabat sudah mempunyai putra 3, masih mama muda gitu, sesar semua. Ketika sudah sesar ketiga, siklus haidnya seperti itu Bu Dokter. Jadi 3 hari keluar, 1 hari berhenti, nanti keluar lagi seperti itu. Itu apakah harus segera diperiksakan untuk mengetahui bagaimana yang sebenarnya? Harus periksa. Oh, yang keluar putus-putusnya tadi. Betul. Nah, nanti kalau selama ini siklusnya masih rentangnya masih 1 mingguan dan lalu ya tidak masalah. Itu kecuali kalau misalnya tadi yang kalau haid itu lama dan banyak, nah itu hati-hati dengan kadang-kadang jadi ada menor metoragi. Kalau menor darahnya itu banyak. Nah, jadi bahasanya kalau dulu saya belajar gitu Mbak Yuli ya, jadi menor gitu ya. Darahnya banyak, jadi menor kan lipstiknya itu kan, jadi bayangannya itu jadi darahnya banyak gitu. Begitu metorargi ya. Jadi kalau pakai lipstik menor metorargi itu lamanya haidnya, kalau itu banyaknya darahnya yang keluar ya, jadi harus ganti berapa pembalut seharinya, itu adalah menorargi. Kalau metorargi itu itu waktunya fase keluar darahnya itu. Nah itu. Bu Dokter. Jadi harus periksa. Jadi kalau tadi saya biasanya yang menometorargi itu orang-orang yang punya kelainan mioma. Nah, jadi yang lalu saya pernah ceritakan lapisan uterus rahim itu ada 3. Endometrium yang paling dalam, kalau bahasanya Neng Muna tadi akso. Jadi paling bahasanya Imam Nawawi nggih, Masya Allah. Jadi ini endometrium, myometrium itu tengah ototnya, terus kemudian yang paling luar adalah perimetrium. Nah, myom biasanya itu di tengahnya. Myometrium tadi. Di ototnya tadi biasanya ada myom gitu. Jadi harus periksa kalau seperti itu. Tambah ilmu lagi nih sahabat-sahabat ya. Jadi bonus ya, ada bonus ini. Mumpung lagi ketemu sama Bu Dokter. Iya betul. Oke, siap Bu Dokter. Kemudian kalau dari sisi fikih bagaimana Neng Muna? Jadi kaitannya itu kan kalau siklusnya putus-putus di dalam bulan puasa, itu perhitungan puasanya bagaimana nih ya? Jadi hutang piutang. Hutang piutang nyaurnya itu menyaur hutang puasanya itu bagaimana? Kalau kebanyakan di luar sana hitungannya ketika haid 3 hari misalnya tidak puasa. Kemudian 2 hari itu dia bersih puasa gitu ya. Nanti besoknya keluar lagi tidak puasa lagi. Berarti yang dibayar hutangnya itu yang ketika dia tidak berpuasa. Nah, yang selang-seling ini yang ketika dia berpuasa, ya ndak disaur, tau kan saya puasa. Nah, itu juga perlu tahu nih dari sisi fikih bagaimana, Neng? Kalau dalam fikih itu Imam Syafi'i ya menjelaskan perempuan yang haidnya mengalami putus-putus itu memang ya ada. Memang banyak sekali ya. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah cara kita menghitung dulu. Jadi yang pertama kita harus menentukan dulu, mengidentifikasi apakah siklus kita pada saat itu terhitung haid atau bukan. Yang pertama itu. Nah, haid itu kan minimal 24 jam. Kemarin sudah kita jelaskan 24 jam itu 1 hari 1 malam. Nah, maksimal itu 15 hari. Nah, dalam rentan waktu 15 hari itu berarti kan haid orang tersebut antara keluar kemudian mampet lagi, keluar lagi, mampet lagi dalam keadaan terputus-putus seperti itu Nah, itu selama 15 hari masih dalam waktu antara hari pertama sampai hari ke-15. Nah, ada 2 qaul. Qaul yang pertama namanya adalah qaul sahbi. Qaul sahbi itu mengatakan bahwa haid yang keluar terputus-terputus seperti itu ketika masih dalam rentan waktu 15 hari, maka zaman atau waktu terputus, waktu yang tidak keluar haid, istilahnya dalam fikih itu naqo, masa tidak keluar haid. Jadi ada masa haid, ada masa naqo ya. Ketika dalam masa haid, kemudian setelah itu naqo, 2 hari lagi haid, masa naqo itu menurut kaul sahbi itu disebut
haid, termasuk Masa haid gitu ya? termasuk masa haid. Oh. Itu. Jadi di situ orang tersebut meskipun dia zohirnya itu keluar darah haid waktu itu, taunya haid kan, karena dia belum tahu besok lagi, taunya suci, taunya suci, tidak keluar darah nggak keluar haid, karena dia kirain Sudah selesai nggak haid lagi gitu kan. Nah, tetap wajib seperti orang suci, ya puasa, ya sholat dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu baru dia ternyata 2 hari doang kok keluar lagi. Besoknya itu keluar lagi itu tadi yang tadi dia nakok itu dihukumi haid. Oh, berarti ketika berpuasa dalam masa nakoknya itu tetap itu dibayar. Tetap dibayar. Berarti itu. itu dibayar hutangnya. Itu yang pertama, kaul yang pertama namanya kaul sahbi. Yang kedua itu namanya kaul lakti. Ya sudah, ketika kamu nggak lihat darah, ya itu suci gitu loh. Ketika kita itu haid ada darah, ya kita haid. Ketika kita bersih, ya kita bersih kayak gitu. Jadi ya sudah semuanya dilakukan sebagaimana orang yang dihukumi suci dan haid seperti itu. Jadi ada 2. Tergantung kita mau memilih yang mana. Jadi gitu sebenarnya gampang saja lah. Jadi nggak usah pusing-pusing. Nggak usah pusing-pusing. Jadi nakok apa? Nakok itu mampet gitu loh. Jadi kalau kita haid itu namanya haid ya, keluar darah. Kemudian setelah itu bersih. Itu namanya nakok. Terus kita keluar lagi gitu. Jadi masa-masa nakok tadi puasa, sholat. Lah nanti akhirnya puasanya itu dihitung puasa apa? Kalau Utang. kita ikut kaul sahbi ya berarti ngutang. Walaupun kita sudah berpuasa ya. Iya. Dan harus ya memang harus puasa kan kalau Ya, pas karena masa kita anak. tahu. Tapi tetap hutang, jadi Tetap double ya. hutang, iya. Kan kita Tetap tidak puasa tahu. dan Di bulan puasa tetap puasa di masa nakok, kemudian di hari lain itu tetap mengganti. Semua itu satu rings. rangkaian, Pokoknya batasnya satu 15 hari tadi. masih dikatakan haid. Oke, Itu kalau kita mengikuti kaul yang pertama. Kaul yang pertama, kaul sahbi. Oke. Jadi dua-duanya nggak masalah ya ketika kaulnya siapa gitu, tapi harus jelas kita tahu mengikuti Harus tahu dulu. dasarnya nih. Kalau Ngarang. kalau betul. sapi itu kalau menurut siapa Geneng? Itu hanya namanya saja. Oh. Semuanya Dari hanya dari Imam Syafi'i semua. Oh. namanya kaul sahbi dan namanya kaul lakti. Biasanya 2 pendapat gitu seperti itu nggih Neng. Oke. Jadi tidak logikanya kita begini nih, saya nyaurnya begini. Ada dasarnya, yang penting tahu ilmunya. Ya, semua ibadah itu harus didasari ilmu. Nah, makanya ngaji itu penting sahabat-sahabat. Nah, lewat podcast ini di Kilo Ramadan ini ya sahabat-sahabat bisa ngaji bersama Neng Muna, bisa ngasuh kawruh ilmu dengan Bu Dokter Kuliah Ratna. kedokteran. Iya, betul, belajar kedokteran gratis. Alhamdulillah. Jadi Ayo itu sama rezeki. Neng Muna bisa mondok juga. Oh iya, Berarti betul. kayak di pesantren. Iya, pesantren kilat di podcast Kilau Ramadannya Fatayat Kota Semarang gitu ya. Ras ngirus nih namanya. Miras ngirus. Oke, paham. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya ya Oke. untuk Neng Muna dan Dokter Ratna. Jadi ketika hamil gitu ya, seperti Neng Muna gitu ya. Misalnya di bulan puasa ketika wanita hamil itu mengeluarkan flek. Nah, itu termasuk darah haid tidak, Dokter? Dan kemudian dari fikih itu ketika berpuasa itu ganti nggak seperti itu, kalau misalnya itu haid nggak ya, tapi keluar darah nih gitu ya, seperti itu. Dari Dokter Ratna dulu deh, jadi ketika orang hamil keluar flek itu bagaimana, itu darah haid atau darah apa ya Dok gitu, monggo, jadi kita bisa lebih tahu dan aware gitu ya. Monggo siap, Dokter. ya. Izin dulu nih, izin terus teman-teman. Masa enggak enak nih duluan. Oke. Jadi kalau yang sudah kita bahas yang lalu itu kan menstruasi, haid itu adalah mengelopasnya dinding endometrium. Nah, kalau flek yang namanya menstruasi itu tentu terjadi ketika tidak hamil. Nah, itu kalau dari sisi medis. Nah, tapi asal darah fleknya itu juga sama. Jadi tadi kan kalau hamil itu kan tadi yang babut itu endometriumnya jadi kayak babut gitu ditempelin janin, nidasi di situ. Nah, kemudian kadang-kadang karena kecapean atau mungkin
pengantin baru terus langsung hamil, kemudian jadi walaupun sudah hamil awal-awal gitu terus tetap masih berhubungan terus sama suaminya semangat gitu, anyar gitu kan ya. Terus padahal posisinya hamil gitu ya misalnya dan mungkin kurang gitu kuat gitu ya. Terus nah akhirnya nih ada sebagian dari tempelan itu mungkin bagian terkecil, bagian seberapa saya tergantung ya itu mungkin lepas. Tempelannya dindingnya itu tadi jadi sedikit gitu kan. Sedikit ya. Mungkin ada yang lepas gitu. Jadi makanya keluar darah. Jadi asal darahnya sama ketika menstruasi dari dinding endometrium ya. Tapi itu kan ada janinnya. Makanya justru yang kalau dari sisi medis kalau terjadi flek itu yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai berlanjut yang lepas tadi jangan semakin membanyak. Nah, jadi makanya kalau di medis itu disuruh bed rest. Nah, supaya apa? Nanti tubuh kita itu kan tadi ya sudah diatur by system sama Allah ya. Jadi begitu itu ada gangguan, ada lepas itu juga tubuh kita diinstruksi sama otak untuk mengeluarin faktor-faktor pembekuan dalam tubuh kita ya supaya pendarahannya berhenti, kemudian ada sel trombosit juga dikeluarkan, terus kemudian ada histamin, prostaglandin yang fungsinya nanti itu pembuluh darahnya biar menyempit, jadi pendarahannya berhenti dan bisa nempel lagi. Nah, bagaimana kalau tidak bed rest? Nah, nanti bisa gerak-gerak dan lain-lain ya, aktivitas tinggi apalagi naik turun tangga misalnya. Nah, itu nanti ya kan premen ya, tahu premen ya? Orang Semarang premen. Premen itu menular, apa sih? Premen itu nambah. Jadi ibaratnya kalau baju sobek itu tadinya sedikit jadi akhirnya melebar ya ternyata. Neng Muna juga udah tahu premen. Orang kudus mungkin ya premen. Oh, iya. saya tahu dokter premen ki apa ya? Ya itu tadi jadi nimbal-nimbal gitu nambah-nambah gitu ya. Jadi nanti akan tadinya lepasnya cuman sedikit nanti akan nambah-nambah banyak. Nah, makanya bed rest dan perlu saya tambahkan juga di sini istilah bed rest. Bed rest itu benar-benar bed rest, istirahat di kasur, benar-benar ya, benar-benar di kasur. Jadi enggak perlu aktivitas nanti biar diurusi ayahnya, misalnya punya anak kecil mau makan nyiapin sekolah ya ayahnya yang ngurusin. Jadi kita betul-betul kalau bisa aja sholat itu di kasur gitu Neng, nanti biar dibahas Neng Muna, nanti saya juga tanya Neng nanti bagaimana itu hukumnya gitu. Bed rest, hukumnya bed rest. Iya, jadi sholatnya bagaimana nih sholatnya ya, nanti sekalian aja lah ya. Oh iya betul. Nah gitu. Jadi memang tidak boleh aktivitas sama sekali dokter. Betul. Jadi karena saking ringkihnya itu ya dok. Biar tidak meremen tadi. Tidak melebar. Tidak melebar. Yang lepasnya itu nempelannya tadi trimester awal gitu ya. Pertama. Jadi karena plasentanya belum terbentuk. Setelah 16 minggu itu plasenta sudah terbentuk, jadi relatif lebih aman, lebih kuat. Nah, kalau misal makanya tadi yang melebar atau meremen tadi bahasanya itu melebar tadi bisa jadi abortus, keguguran. Oke, jadi kalau berlanjut tadi ndak bed rest, bisa berlanjut tadinya sedikit bisa tambah banyak pendarahannya. Saya potong boleh, Bu Dokter? Boleh, monggo. Jadi bed rest itu sebenarnya memang harus tidur di tempat tidur tanpa aktivitas apapun gitu ya, sampai sholat pun mungkin harus dilakukan di tempat tidur. Tapi kadang di masyarakat kita yang namanya bed rest itu kan enggak boleh keluar-keluar, tapi kalau di dalam rumah tuh tetap ya kalau ada itu anak yang itu salah Mbak Yuli. Tetap aja cuci piring, nyapu. Nah, itu enggak boleh Mbak Yuli. Nanti Mbak Yuli kan sudah tahu. Jadi nanti harus jadi duta bed rest. Oh iya. Nah, berarti memang tujuannya seperti itu nggih Bu Dokter. Jadi bed rest itu ini buat bapak-bapak nih ya. Nah, mungkin yang nonton kita ada bapak-bapak atau suami-suami. Jadi definisi dari bed rest itu sendiri
Jadi memang harus tidak ada aktivitas apapun Betul. kecuali di tempat tidur. Oke. Gitu ya para suami. Di tempat tidurnya pun istirahat. Istirahat, tidak boleh diganggu. Bukan tidak boleh diganggu sama bapaknya, tidak boleh dikerjain. Iya, tidak boleh dikerjain juga. Betul. Harus benar-benar rest, istirahat Betul. gitu. Oke. Oke. Nah, kemudian ini dari sudut pandang fikih gimana nih Muna nih? Iya, kalau tadi apa dulu nih yang Awal. Yang tadi Ya. Tadi itu soal flek ya, flek yang keluar bagi wanita yang sedang hamil. Kalau dalam perspektif fikih, wanita hamil itu bisa mengalami haid. Nah, mungkin itu tadi yang dimaksud. Ketika keluar flek, maka itu disebut termasuk hukumnya adalah hukum haid gitu. Berarti nyambung ya, Neng ya. Inggih, Jadi Dok. karena dari medis itu asalnya sama, Nah, nggih, dari sama, endometrium betul. tadi. Nah, bedanya kalau di medis kan apa istilahnya itu bukan haid nggih, bukan termasuk haid, tapi tapi kalau dalam hukum fikih itu si perempuan yang hamil kemudian mengeluarkan darah itu tetap dihukumi haid. Jadi tidak, kalau di dalam apa namanya fikih itu kan tidak ada kategori ini darah apa, yang ada kategorinya hanya darah haid, istihadah, nifas. Itu saja kategorinya, tidak ada yang lain gitu. Berbeda dengan apa perspektif medis seperti itu. Akan tetapi Berarti Kak, mau kepotong, maaf nih, mau ingat. Jadi kalau flek ya berarti tidak boleh sholat nggih. Nggih. Jadi sama ketika ada flek, ya berarti kita melihat darah dong. Nah, itu darah haid dan di situ kita dihukumi seperti orang haid, tidak sholat juga tidak puasa. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah zaman atau masa keluarnya flek tersebut, keluarnya darah tersebut itu sampai 24 jam atau tidak. Ketika itu kurang dari 24 jam, maka itu bukan haid, karena minimal haid itu 24 jam menurut fikih. Dari Imam Syafi'i itu Dari Imam nggih, Syafi'i, meneng leres. nggih. Jadi kalau misalkan itu kok keluarnya hanya 2 jam, setelah itu enggak keluar lagi sebentar tok, yaitu apa hukumnya bukan darah haid, meskipun ketika ketika melihat darahnya, ketika dia dalam keadaan berpuasa batal karena ada darah tersebut gitu. Kemudian ditunggu sampai 24 jam. Kalau apa hitungannya sehari semalam itu dia keluarnya sampai 24 jam, maka dia disebut haid pada saat itu, dan itu harus mengqadha puasanya dan juga tidak boleh melakukan sholat dan larangan-larangan haid yang lainnya. Oh, berarti tadi terjawab ya Neng ya. Jadi kalau misalnya bed rest pas lagi Iya, flek iya. enggak usah sholat Iya, ya. Wah, ketemu. Lah ini coba saya kalau enggak ngaji sama Neng Muna, enggak malah nyuruh Nyambung, pasien. dokter. Maksudnya ya udah sholatnya Padahal- pakai tayamum. Tayamum. Lah itu malah jadi Padahal nggak usah menyesatkan sholat. itu. Dihukumi haid Oke, gitu ya, Bu. betul. Gitu. Oke. Alhamdulillah ketemu. Ya, ini juga mengganjal juga nih. Pertanyaan juga buat Neng Muna. Jadi ketika wanita hamil, misal duhur nih, Ya. sudah mengeluarkan darah, otomatis langsung puasanya saat itu juga batal ya Yeah. Neng Muna ya. Walaupun mungkin fleknya keluarnya 2 jam. Ketika ditunggu 24 jam, oh ternyata kok hanya jam 1 sampai jam 3 misalnya seperti itu. Tapi itu harus sudah batal karena sudah ada darah yang keluar seperti itu nggih. Walaupun itu bukan darah haid. Nanti atau istihadah, jadi nanti harus Istihadah. diutang apa disaur utangnya. Disaur ya, walaupun itu bukan darah haid tapi darah istihadah, tapi Karena dia sudah tidak puasa di situ. saat itu sudah batal puasanya. Karena tahunya dia haid gitu kan. Iya, siap. Jih. Terus tadi ada lagi kayaknya pertanyaannya, udah ya? Sudah kejawab sholat sudah tadi. terjawab, ya, yang sholat dan tadi bed rest ketika tadi. bed rest, iya. Betul. Ha-ha. Jadi memang ternyata malah ketemu ya dok ya. Nggih. Disarankan untuk bed rest, ternyata ya sudah emang nggak usah sholat karena kita ketika orang hamil keluar darah menstruasi. hukumnya menstruasi, hukumnya haid seperti itu. Oke, jadi lebih jelas gamblang dari sisi medis serta dari fikih, ternyata relate sekali. Betul. Nah, enaknya ngaji kalau ada dua perspektif seperti ini tuh kita jadi lebih iya ya Islam gitu itu ya. sempurna. Betul, sempurna Masya Allah sekali gitu Dan ya. selalu banyak pilihan, asalkan kita tahu sumbernya, Sumber, asalkan kita tahu dasarnya. ilmunya, dasarnya, itu kita tidak akan pernah disulitkan oleh hukum, gitu. Apalagi fikih, fikih itu persoalan yang dinamis ya, dinamis artinya karena fikih itu merupakan hasil ijtihad para ulama, maka setiap ada kasus, setiap ada perubahan zaman, perubahan kondisi, maka
hukumnya pun juga prosesnya pun akan berubah, akan dinamis juga gitu. Makanya kalau misalkan kayak tadi Dok ada persoalan misalkan ada anak perempuan yang haidnya misalnya keluar haid sebelum umur 9 tahun, itu bagaimana itu kan? Tergantung nanti seperti apa. Kayak misalkan seperti kalau misalkan di di kedokteran kan itu ketika sudah muncul tanda-tanda kelamin sekunder itu sudah bisa dikatakan haid karena tandanya dia sudah mampu memproduksi sel telur. Sementara itu kan kalau di fikih tidak memandang itu. Kalau di fikih ya sudah ketika anak itu usianya belum 9 tahun usia qamariyah, maka dia tetap belum bisa dihukumi haid gitu. Kecuali nanti di kemudian hari mungkin di masa depan muncul mujtahid baru ya, mujtahid muda betul yang kemudian dengan berbagai penelitian, berbagai sumber yang lebih komprehensif menghasilkan penelitian dan telaah yang lebih dalam lagi, itu mungkin hukumnya akan bisa lebih dinamis. Bisa berubah juga. Tapi sementara ini karena karena belum ada ijtihad baru yang bisa memunculkan hukum baru mengenai kondisi tertentu, ya sudah kita mengikuti hukum yang ada gitu. Meskipun di medis mengatakan itu hukumnya batasnya itu tadi kelamin sekunder tadi bukan usia kan, tapi tetap fikih untuk memudahkan karena pada waktu itu ya paling mudah batasannya adalah usia gitu karena usia. Jadi ya sudah, selagi belum ada ijtihad yang lebih komprehensif yang lebih mendalam lagi, kita tetap mengikuti. Dan mungkin juga gini Neng, jadi yang kebanyakan juga memang ndak ada ya, jarang yang di bawah 9 tahun. Jadi secara fikih pun juga sudah benar. Kasus tertentu mungkin ya dokter. Iya. Saya garis bawahi lagi tadi dari Neng Muna yang diutarakan Neng Muna. Jadi ukuran haid minimal usia minimal itu 9 tahun, tapi tahun komariah. Itu kata kunci komariah ternyata. Iya betul. Jadi bunda-bunda tuh sahabat-sahabat di rumah nih, kita kudu ngerti betul komariah usia nih. Komariah kita dan anak-anak perempuan kita itu kita harus tahu. Betul. Oke. Makanya kalau ulang tahun itu ya pakai tahun hijriah. Berarti dulu tahun berapa itu ya kita lahirnya? Ulang tahunnya 2 kali wes. 2 kali. Tahun hijriah sama tahun Masehi gitu. Biar bisa ngitung, terutama yang cewek nih. Kalau yang cowok, kalau yang cowok mungkin ini karena patokannya komariah. Komariah, betul. Jadi bisa jadi 9 tahun di Masehi itu lebih tua loh dari yang komariah loh. Iya, lebih tua selisih. Iya, bisa dihukumi haid nih. Loh kan anak saya belum 9 tahun nih, Dok. Iya. Neng gitu. Padahal komariahnya udah gitu. Berarti dia sudah haid dan sudah dikatakan balil gitu ya, seperti itu. Begitulah sahabat-sahabat. Ya alhamdulillah dari perbincangan kita kali ini di podcast Kilau Ramadan bersama Fatayat Kota Semarang menghasilkan dan sharing banyak ilmu, baik saya dan sahabat-sahabat semua, semoga bisa menyerap nih ya ilmunya, informasinya, semuanya, jadi bisa bermanfaat khususnya bagi kita sendiri dan umumnya bagi keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Getok tular betul. Jadi ilmunya bermanfaat ya Neng, Bu Dokter Ratna gitu. Iya, kita akhiri podcast kali ini ya, kita tutup. Tapi sebelumnya nih jangan lupa komen, like dan subscribe ya sahabat-sahabat ya. Subscribe yang banyak ya ketuk tular ya. Oke, like yang banyak, komennya juga ditulis tuh di kolom komentarnya ya. Mungkin ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar ya sahabat. Ya, nanti kapan-kapan kita bacain bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng sehingga nanti bisa mendapatkan pencerahan. Syukur-syukur nanti kita bisa mendatangkan narasumber yang lebih kompeten lagi. Betul. Oke. Di Fatayat tuh banyak sekali narasumber yang hebat ya. Oke. Kita tutup ya, tetap sehat, tetap semangat bersama Fatayat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir.